Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Ayu Fahwati, NPM 19210206666. Dan 3 teman saya, yang pertama Anggun Puspitarini, yang kedua Ardian, yang ketiga Ari Darmawan. Di sini kami akan memaparkan materi hukum tata negara yang bertemakan konstitusi. Di dalam materi ini ada 4 poin yang akan kami paparkan. Yang pertama yaitu istilah dan pengertian konstitusi. Yang kedua, pembagian dan klasifikasi konstitusi. Yang ketiga, perubahan konstitusi. Dan yang terakhir, penafsiran konstitusi. Selanjutnya, mari kita simak pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Puspitarini. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai istilah dan pengertian konstitusi. Mengenai istilah konstitusi, pertama kali dikenal di negara Prancis, yaitu berasal dari bahasa Prancis constituer yang berarti membentuk. Sedangkan bahasa Belanda konstitusi yaitu grondwet atau undang-undang dasar. Di Jerman, kata konstitusi dikenal dengan istilah Grundgesetz yang artinya sama dengan bahasa Belanda, yaitu undang-undang dasar. Lalu, pengertian konstitusi. Menurut terminologi, konstitusi adalah sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk unsur mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dan masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan menurut etimologi, konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, yang artinya membentuk, atau pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan sebuah negara. Konstitusi juga bisa berarti peraturan dasar atau awal mengenai pembentukan negara. Itulah yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya Ardian. Saya akan membacakan tentang pembagian dan klasifikasi konstitusi. Yang pertama yaitu pembagian konstitusi. Konstitusi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis ialah keseluruhan dari peraturan yang tertulis untuk mengatur secara mengikat. Konstitusi tidak tertulis atau disebut konvensi ialah dari kebiasaan masyarakat sekitar. Dan secara teoritis, konstitusi dibedakan menjadi dua, yaitu konstitusi politik dan konstitusi sosial. Di mana konstitusi politik ialah berisi tentang norma-norma dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, hubungan antara lembaga dan negara. Konstitusi sosial ialah konstitusi yang mengandung cita-cita sosial bangsa, rumusan filosofis negara. Klasifikasi konstitusi. Berikut ini merupakan klasifikasi konstitusi dalam sistem pemerintahan. Yang pertama yaitu tertulis dan tidak tertulis, fleksibel dan kaku, derajat tinggi dan tidak derajat tinggi, serikat dan kesatuan, sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Itu saja. Nama saya Ari Darmawan Ahmad Muri, MPM 19210247, akan melanjutkan presentasi bagian C, perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi seiring waktu akan terjadi pada tiap-tiap konstitusi yang ada. Pertama, tiap-tiap zaman memiliki keunikannya dan permasalahannya masing-masing, sehingga apa yang dirasa perlu untuk diatur dalam konstitusi pada waktu tertentu bisa jadi pada waktu kemudian sudah tidak relevan lagi. Kedua, ada hal-hal yang di awal semestinya memang penting untuk diatur dalam konstitusi, akan tetapi dalam hal tersebut luput dari perhatian, sehingga hal demikian menuntut perubahan konstitusi. Menurut C.F. Strong, ada 4 cara perubahan, yakni perubahan-perubahan konstitusi yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui lembaga legislatif biasa, tetapi di bawah batasan-batasan tertentu. Kedua, pengambilan suara rakyat melalui referendum atau plebiscit.
Ketiga, persetujuan suara mayoritas atau keseluruhan unit federasi. Keempat, dilakukan oleh suatu lembaga khusus. Sekian, terima kasih. Baik, saya Selvia Yufawati akan menjelaskan tentang penafsiran konstitusi. Di dalam ilmu hukum dan konstitusi, penafsiran adalah metode penemuan hukum atau res finding di mana peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk diterapkan pada peristiwa konkret. Dan ada dua hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu interpretasi UUD dan yang kedua interpretasi konstitusional. Yang pertama, interpretasi UUD, isi di dalamnya itu penafsiran terhadap UUD merupakan hal yang tidak terpisahkan dari aktivitas judicial review. Mengapa penafsiran diperlukan? Karena undang-undang atau peraturan perundang-undangan tidak semuanya dapat disusun dalam bentuk yang jelas. Dan poin yang kedua itu interpretasi konstitusional. Di dalam interpretasi konstitusional ada penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang terhadap dalam konstitusi atau UUD. Yang kedua, merupakan hal yang tidak terpisahkan dari aktivitas judicial review juga. Yang ketiga, penafsiran yang digunakan sebagai metode dalam penemuan hukum berdasarkan konstitusi atau UUD yang digunakan dalam praktik peradilan MK. Demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih.